Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bersama saya, Pastor James Paul. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tahun ini Indonesia akan memilih siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019 sampai dengan 2024. Selain itu juga, kita akan memilih anggota-anggota DPD, DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2 kabupaten dan kota. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam pemilihan ini. Di antaranya, pertanyaan yang paling penting adalah, pilih yang mana? 01 atau 02? Dan juga, apakah gereja boleh berpolitik? Ada dua jawaban ekstrim di sini. Yang pertama, gereja tidak boleh berpolitik. Mengapa? Karena gereja adalah urusan-urusan rohani, berurusan tentang iman. Tidak mungkin berurusan dengan politik yang katanya penuh dengan trik dan intrik. Padahal kita tahu bersama-sama bahwa anak-anak Tuhan adalah bagian dari sebuah masyarakat, di sebuah negara, sehingga kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ekstrim yang berikutnya juga berkata bahwa gereja harus, bahkan wajib, untuk terlibat langsung di dalam berpolitik. Padahal kita tahu institusi gereja punya tugas yang besar untuk persoalan-persoalan iman dan kerohanian. Bahkan waktu dan tenaga begitu banyak dibutuhkan di sana. Kalau gereja secara institusi terlibat dalam politik, nanti akan terabaikan tugas-tugas panggilan gereja. Bukankah demikian? Nah, kita akan kembali dengan pertanyaan yang menarik tadi. Kita perlu pilih yang mana? 01 atau 02? Apa kata Alkitab tentang pemilihan presiden dan pemerintahan ini? Pertama, Roma pasal 13 ayat 1 berkata, Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Poin pertama, bahwa pemerintah berasal dari Tuhan. Pemerintah Tuhan yang tetapkan, artinya pemerintah milik dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengingatkan kita agar kita belajar takluk kepada pemerintah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tunduk di bawah pemerintah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menaruh diri di bawah pemerintah. Mengapa? Kita melakukan hal ini kepada pemerintah karena kita takut akan Tuhan. Jadi ini Tuhan, ini pemerintah, dan ini kita. Sehingga dengan demikian kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk menghormati pemerintah, untuk mendukung pemerintah. Dan kita tahu bersama, pemilihan umum itu adalah program dari pemerintah. Kita anak-anak Tuhan harus takluk di bawahnya, harus ada di bawah pemerintah. Artinya harus mengikutinya, harus menopangnya, harus ikut serta terlibat di dalamnya. Jadi jangan sampai kita golput ya. Sebagai anak Tuhan yang mau mempertanggungjawabkan imannya, kita harus belajar menghormati pemerintah, mengikuti peraturan yang ada. Ayo datang ke setiap TPS dan ikut ambil bagian di dalam pemilihan. Dan poin yang kedua, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Alkitab berkata untuk poin yang kedua ini, bahwa bagian kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Kesejahteraan kota. Kota artinya polis. Dan juga kita tahu, politik, akar katanya adalah polis. Politik adalah ilmu pemerintahan. Tetapi lebih daripada itu, politik adalah usaha-usaha untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Dan Alkitab tegas berkata, upayakanlah kesejahteraan kota. Jadi ini bagian kita untuk melakukannya. Kita tidak boleh berdiam diri. Ada kata yang kuat di sini, yaitu upayakan. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, kalau bicara upayakan, kita harus aktif. Sungguh-sungguh hati kita ambil bagian, terlibat di dalamnya. Bukan acu tak acu atau sekadar-kadar ikut, tetapi kita terlibat sungguh-sungguh, mengusahakan, fokus, memberikan yang terbaik bagi negara kita.
Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi Alkitab menjelaskan, kita punya tugas bukan mensejahterakan gerejamu atau keluargamu atau agama Kristen. Namun Yeremia 29 ayat 7 berkata, mensejahterakan kota. Tidak ada sarah di dalamnya. Tidak ada suku, agama, ras, atau antar golongan yang dibeda-bedakan. Semua orang, siapapun juga mereka, kita harus berusaha mensejahterakan mereka secara setara. Sekali lagi, setara. Artinya apa? Setara tidak sama dengan menjadikan mereka sama seperti kita. Bukan begitu. Contoh, bahwa ada laki-laki, ada perempuan. Kita memperlakukan mereka secara setara. Tetapi, kalau laki-laki pasti berbeda dengan perempuan. Tetapi kita memperlakukan mereka setara. Tugas kita bukan menjadikan kota itu menjadi sama dengan kita, tetapi kita bertindak untuk mensejahterakan kota secara setara. Itu bagian kita. Dan firman Allah berkata, sejahterakan, artinya shalom. Kita punya tugas untuk membawa damai sejahtera secara sentosa kepada setiap orang. Kita harus ambil bagian di dalamnya. Apa untungnya buat kita? Keuntungan pertama, kita punya kesempatan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu suatu kesempatan yang indah. Bisa melaksanakan tugas mulia dari Tuhan kita. Yang kedua, kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa melihat, oh rupanya begini anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan orang lain merasa tertolong. Dan keuntungan yang ketiga, kita menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Bukankah tugas kita untuk menjadi garam dan terang dunia? Kapan kita melakukan itu? Salah satunya dengan kita mengupayakan mensejahterakan kota. Bicara mensejahterakan kota berarti kita punya semangat, kita punya optimisme, kita punya hal-hal yang dinamis dan kreatif bagi masa depan bangsa dan negara kita. Jangan pesimis buat negara kita yang besar. Jangan apatis buat bangsa kita yang kaya. Alkitab berkata bahwa kita harus mensejahterakan kota. Kalau kita perhatikan dari konteks firman Tuhan ini, Yeremia mengirim surat kepada orang Israel yang ada di pembuangan di Babel. Di Babel, sebagai pembuangan, sebagai budak, mereka diminta untuk mensejahterakan kota di mana mereka jadi budak di situ. Artinya, mereka dalam keadaan yang sulit, tetapi mereka diminta optimis, punya semangat, jangan apatis untuk memberkati kota itu. Apalagi kita, warga negara Republik Indonesia, kita punya hak-hak dan kewajiban yang sama. Ayo, kita punya semangat memajukan bangsa kita. Bangkitlah Indonesia. Dan itu menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengupayakan kesejahteraan negara yang kita cintai. Jadi, bagaimana kita meresponi suasana pemilu seperti ini? Tentu kita ingat bersama-sama bahwa institusi gereja janganlah berpolitik. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ambil bagian untuk terlibat dalam kegiatan politik demi mensejahterakan bangsa dan negara yang kita kasihi. Oleh sebab itu, secara teknis, apa yang harus kita lakukan untuk menetapkan hati? Pilih 01 atau 02 di Pilpres 2019 ini. Yang pertama adalah, mari kita melihat visi, misi dari setiap calon-calon presiden. Kita harus lihat visi dan misi mereka. Kalau orangnya bagaimana? Kalau orangnya bahwa calon 01 dan calon 02 sama-sama adalah yang terbaik dari bangsa kita. Kenapa? Karena KPU sudah memutuskan dua calon inilah yang maju dalam Pilpres. Berarti mereka sudah pasti orang-orang yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Tinggal kita melihat visi dan misinya. Maksudnya apa? Mana visi yang paling kuat? Mana visi yang paling jelas? Mana visi yang paling masuk akal untuk diterapkan bagi bangsa dan negara kita? Kita perhatikan baik-baik yang mana yang cocok di hatimu, 01 atau 02. Yang kedua, kita lihat track record dari calon-calon tersebut. Track record yang ada, pengalaman sebelumnya bagaimana dengan mereka, bagaimana kegiatan mereka, bagaimana aktivitas mereka, bagaimana kepemimpinan mereka,
Apa saja yang sudah dilakukan untuk menjadi referensi sehingga engkau begitu yakin untuk memilih 01 atau 02? Dan yang berikutnya, firman Allah menjelaskan kepada kita dalam Roma pasal 13 ayat yang kelima. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Yang ketiga, pakai hati nurani. Firman Allah menjelaskan seperti itu. Artinya kita memilih bukan berdasarkan emosi kita. Kita memilih karena kita betul-betul mengerti, karena kita betul-betul memahami, karena kita betul-betul paham apa yang harus kita lakukan. Kita paham betul tentang calon 01. Kita paham betul tentang calon 02. Dan hati nuranilah yang berbicara. Jangan mau terbawa emosi, jangan mau terbawa intimidasi, tetapi lakukanlah dengan pertimbangan hati nurani. Jadi jangan asal-asalan. Hati nurani bicara tentang Anda betul-betul ngerti siapa yang akan Anda pilih. Jadi ayo, sebagai anak-anak Tuhan, sudah ada hal-hal teknis yang memberikan arahan bagi kita. Kita bisa melihat visi dan misi mereka, kita bisa melihat juga track record mereka, dan pakai hati nurani ketika memilih. Berdoa terlebih dahulu. Dan ingat baik-baik, di tanggal 17 April nanti, itu ada libur yang panjang, ada Jumat Agung dan Paskah. Jangan pakai alasan-alasan tentang liburan seperti ini sehingga engkau tidak datang dalam pemilihan umum. Saya mengingatkan bagi Anda, ketika Anda ikut pemilihan umum, itu sama dengan engkau beribadah kepada Tuhan. Saya mau pastikan Anda harus tergerak ikut datang ke TPS dan pilih 01 atau 02. Tetapi jangan pilih 01, 02 sekaligus. Tidak boleh begitu. Nanti mubazir. Kita memilih calon 01 atau calon 02 karena sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Itu juga ibadah di hadapan Tuhan. Jadi persiapkan diri Anda baik-baik dan datanglah ke TPS. Bawa suaramu di dalam pemilihan ini untuk membuat bangsa Indonesia makin sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pemilu 2019 ini berlangsung dengan damai, dengan sejuk, dengan penuh sukacita, dengan penuh persahabatan. Kami berdoa buat calon 01 dan juga calon 02 dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Berkati rakyat Indonesia dengan hikmat takut akan Tuhan, memilih sesuai dengan isi hati mereka, sebagaimana yang Tuhan memberikan penerangan-penerangan di hati masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.